Malam itu, Ihsan dipanggil oleh suara-suara samar yang hanya dia dengar. Suara yang memintanya untuk datang ke ruang bawah tanah, tempat yang katanya sudah lama ditutup, dan semua orang di rumah sakit takut untuk membicarakannya. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Ihsan menahan napas, tangannya gemetar memegang senter. Ia melangkah ke lorong tua menuju ruang bawah tanah. Lorong yang biasa terlihat panjang, kini terasa seperti labirin gelap. Di sepanjang jalan, terdengar suara langkah kecil, suara tawa anak, dan rintihan pelan dari sudut-sudut gelap. Lampu di atas kepala berkedip sporadis, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding. Saat Ihsan sampai di pintu ruang bawah tanah, ia melihat kunci sudah terlepas. Suasana di dalam gelap total, hanya bau karbol dan tanah basah yang menusuk hidungnya. Dengan senter di tangan, ia melangkah masuk. Di tengah ruangan, ia melihat keluarga misterius itu berdiri. Tapi kini bukan hanya menatap, mereka bergerak. Anak kecil itu melangkah maju, matanya merah dan meneteskan darah dari hidung. Sang ayah dan ibu berdiri di belakang. Tubuh mereka pucat, seperti mayat hidup. "Mas, akhirnya datang juga," kata anak itu. Suaranya tipis, tapi menusuk telinga. Ihsan hampir menjerit, tapi kakinya seakan menempel di lantai. Dari sudut lain, muncul seorang pasien perempuan berdiri di kursi roda yang sebelumnya terlihat di lorong. Tapi kini tubuhnya transparan, wajahnya menyeringai. "Kami nggak bisa pergi. Rumah sakit ini tempat kami tersiksa selamanya." Ihsan mulai panik, mundur pelan. Tapi langkahnya terhenti saat melihat catatan tua yang berserakan di lantai. Catatan itu menceritakan tentang eksperimen medis gelap yang pernah dilakukan rumah sakit puluhan tahun lalu. Dokter-dokter mencoba menyelamatkan pasien, tapi banyak yang meninggal, termasuk keluarga itu. Anak kecilnya meninggal dengan cara tragis, dan roh mereka tidak pernah tenang. "Temani kami," suara anak itu terdengar dari seluruh ruangan. Lampu senter Ihsan berkedip terakhir kali, dan di gelap itu ia melihat semua sosok menatapnya, mengulurkan tangan, memanggil namanya. Tiba-tiba, cahaya lampu darurat menyala. Ruang bawah tanah kosong, hanya Ihsan yang tergeletak di lantai. Tubuh gemetar, jantung nyaris copot. Ia berhasil keluar dari ruang bawah tanah, tapi perasaan aneh tetap menyelimutinya. Lorong-lorong rumah sakit ini kini terasa hidup, seolah semua yang pernah meninggal masih mengawasinya. Ihsan tahu satu hal, rumah sakit tua ini tidak pernah melepaskan siapapun yang pernah masuk terlalu dalam. Begitulah akhir dari pengalaman Ihsan. Dia selamat dari malam paling mengerikan dalam hidupnya. Tapi rahasia rumah sakit tua ini tetap tersimpan, menunggu korban berikutnya. Kalau kalian pikir itu cuma cerita horor biasa, pikir lagi. Karena rumah sakit tua di Jawa Tengah itu mungkin ada di sekitar kalian, menunggu untuk dipanggil. Terima kasih telah mendengarkan cerita misteri ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan cerita misteri lainnya. Selamat jumpa di kisah selanjutnya.